Kami dari kelompok 2 akan memaparkan soal APM. Di sini sudah ada gambar tentang pencemaran air, di mana pencemaran air itu masuknya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam air, sehingga kualitas air akan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan kedudukannya. Pencemaran air itu bisa disebabkan beberapa faktor. Di sini ada dari limbah industri, limbah pertanian, limbah permukiman, dan lainnya. Dan di sini melihat kondisi yang memperhatikan sehingga membuat Ani itu ingin mengetahui akibat dari makhluk hidup terhadap lingkungan yang tercemar, di mana di sini dia melakukan suatu perlakuan. Di dalam tabel sudah ada perlakuan, di mana perlakuan pertama itu dengan air bersih, dimasukkannya ikan selama 2 jam itu masih hidup, dan perlakuan kedua itu ditambah deterjen sebanyak 1 gram, ikannya itu mati setelah 1 jam 40 menit. Dan yang ketiga itu bedanya ditambah deterjen 5 gram dan dia mati setelah 1 jam 6 menit. Dan yang terakhir deterjennya 10 gram, ikannya mati dalam waktu 30 menit. Baik, soalnya di sini berdasarkan data hasil penelitian, temuan pernyataan yang benar tentang pengaruh kadar deterjen terhadap kemampuan bertahan hidup ikan. A. Semakin tinggi kadar deterjen, semakin rendah ikan bertahan hidup. Yang B. Semakin rendah kadar deterjen, semakin rendah ikan bertahan hidup. C. Semakin tinggi kadar deterjen, semakin tinggi ikan bertahan hidup. Dan yang D. Tinggi rendahnya kadar deterjen berpengaruh sama terhadap kemampuan bertahan hidup ikan. jadi yang benar? Kalau nih data itu banyak ditambah-tambah terus. Dari data bisa ditemukan balik ke atas. Apakah benar? A. Kunci jawaban. Jawabannya? Dari tabel berarti bisa dilihat. Jam ikan hijau 200. Kayaknya kunci jawabannya paling enak kalau numerasi deh. Ditambah air bersih jam mati 1 jam berkurang terus dari kurang 30 menit itu terjadi. Iya, berarti jawabannya yaitu A. Semakin tinggi kadar deterjennya, maka akan berkurang tahan hidup dari ikan tersebut. Ya, baik. Berarti jawabannya betul dari kelompok 4. Oke, baik. Selanjutnya Pak, komen Bapak dulu deh. Komen Bapak terhadap soalnya. Saya nggak boleh sama-sama. Boleh, baik. Kalau begitu, Ibu Feni, silakan Ibu Feni. Oh, langsung saya. Ada juga boleh. Oke, ada tingkat analisisnya ya. tingkat analisisnya iya ada, menyimpulkan, membuat konklusi. Jadi setelah diberikan permasalahan, diberikan data, siswa dipancing untuk membuat konklusi dari perbandingan antara perlakuan dan kemampuan bertahan hidup. Jadi secara umum konsep literasi numerasinya tergambar dengan baik di soal ini. Aplaus dulu untuk kelompok ini. Kemudian secara jawaban juga sudah objektif, bisa diukur. Tapi saya agak kasihan sama ikannya jadi korban di sini. Apalagi misalnya ikan yang dipakai itu ikan adiknya. Ikan apa sih? Itu coba adiknya, beta Kalau fishnya. saya ada praktek tuh
ikan, jenis ikan juga mempengaruhi. Sama. Tapi kan yang sama jenisnya sama. Iya. Ukurannya juga Itu sebagai variabel kontrolnya nanti. Nah, jadi mungkin sebagai saran dari teman-temannya juga tadi mungkin ditambahkan sedikit itu bahwa jenis ikan yang digunakan sama. Ya, terima kasih buat teman-temannya. Terima kasih untuk kelompok 2. Baik, satu hal ini untuk kelompok kelas berapa ya? Kelas SMA? Kelas 9. Oh, kelas 9 SMP ya. Jadi mungkin sudah bisa berpikir objektif gitu ya, bahwa kalau anak SD dikasih soal seperti ini kan mungkin dia bayangannya bingung gitu ya, ada ikan mati. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 sekali lagi, luar biasa. Lanjut kita. Terima kasih, inilah pemaparan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini hasil diskusi dari kelompok 3. Nah, di sini kami memilih materi tentang sistem pernapasan pada topik pemecahan masalah. Jadi di sini disajikan informasi atau tes deskripsi ya biasanya yang menyampaikan informasi yang berkaitan dengan coronavirus. Nah, poinnya ada apa saja di dalam literasinya? Poin dari materi wacananya tadi apa poinnya? boleh minta dinaikin ke atas. Nah, di sini informasi yang ada di teks ini dia menjelaskan adanya virus jenis baru yang ditemukan di wilayah Wuhan, Cina, yang dinamakan Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit virus coronavirus disease. Nah, gejala yang mirip atau gejala yang mirip dengan SARS. Nah, angka kematian SARS di sini memberikan informasi lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Namun, kasus kematian COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan SARS. Nah, gejala umum yang biasanya terjadi ketika terkena virus COVID-19 berupa pertama suhu tubuhnya berkisar 30 derajat Celcius, batuk, sesak napas, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan teks ini, siswa diajak untuk memiliki kemampuan literasi untuk membaca. Nah, di sini ada pertanyaan. Nah, berdasarkan teks bacaan di atas, istilah pernyataan di bawah ini. Jadi, peserta didik membaca informasi terus menyelaraskan informasi tersebut. Apakah jawaban mereka betul atau salah berdasarkan informasi yang di atas. Nah, yang pertama kita baca. Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah nama lain dari COVID-19. Ada yang mau berjawab, Bapak Ibu semua? Apakah betul? Betul atau salah? Baik, benar. Betul. Mungkin kita lihat informasinya nanti ya kebenarannya. Berarti benar ya jawaban nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Angka kematian COVID-19 kurang dari 5% atau lebih tinggi dibandingkan SARS yang berjumlah 9,6%. Apakah betul pernyataan tersebut? Angka kematian COVID kurang dari 5% lebih tinggi dibanding SARS 9,6%. Nah, kita lihat teksnya.
Apakah angka kematian dari SARS persentase SARS 9,6% lebih tinggi dibandingkan COVID-19, yaitu persentasenya kurang dari 5%. Apakah pernyataan yang di bawah benar atau salah? Nah, coba kita scroll ke bawah. Oke, silakan langsung. Oke, iya benar. Oke, yang ketiga Bu. Berarti benar-benar. Oke, lanjut yang ketiga. Jumlah kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan SARS. Namun, angka kematian COVID-19 lebih kecil atau kurang dari 5%. Apakah benar? Kalau angka kematian Salah. Oke, kita simpan dulu jawabannya, lanjut. Benar-benar salah. Benar-benar salah. Yang keempat, tidak perlu melakukan pemeriksaan laboratorium bagi orang-orang yang pernah merawat atau kontak erat dengan penderita COVID-19. Fatal itu. Mungkin teksnya boleh di atas. Benar atau salah? Benar atau salah menurut pernyataan atau informasi yang ada di teks? Benar Salah. atau salah? Salah. Apa sih? Jadi yang merawat atau kontak langsung tidak perlu di Salah. Salah. Oke, kita save jawabannya benar-benar salah. Lanjut yang terakhir, ada pernyataan tentang Harus dites juga sih karena mereka. terus coronavirus disease 2019 atau COVID-19 menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan. Apakah benar? Menurut informasi Benar. naik di atas. teksnya di atas. Apakah benar? Menurut informasi di atas? Benar. Benar, ada di paragraf yang pertama. Jadi benar-benar salah benar. Apakah benar jawabannya semua? Kita buka ya Bu jawabannya. Ya, lihat jawabannya. Salah. Kalau saya benar salah, benar. Mari kita buktikan. Benar, salah, benar. Mari kita buktikan. Saya nyatet loh ini. Harganya ini dipertaruhkan. Benar. Kalau dari teman-teman benar-benar salah benar. Kalau saya benar salah benar. Benar, salah, benar. Yang mana yang benar, Bu? Kalau yang dari jawaban kunci jawaban. Mungkin yang pernyataan pertama kita lihat nama lain dari COVID-19. Nama lain. Kalau saya ke atas lagi, Nama lain. langsung dijawab, Bu. Nah, kunci jawabannya adalah salah. Nama lain virus COVID-19 itu adalah coronavirus disease. Jawabannya salah. Berarti jawabannya salah. Yang kedua, Untuk yang kedua, angka kematian COVID-19 kurang dari 5%, lebih tinggi dibandingkan SARS 9,6%. Tadi jawabannya benar kan? Salah. Nah, untuk yang ketiga, kasus COVID-19 jauh lebih banyak dibandingkan SARS, namun angka kematian COVID-19 lebih kecil atau COVID-19. Benar. Jawabannya benar. jawabannya benar. Jadi benar, salah benar, ya, salah benar. Baik. Yang ketiga, Nomor 4, tidak perlu melakukan pemeriksaan laboratorium bagi orang yang Salah. Ya, ini jelas salah. Secara tidak langsung jawabannya sudah menunjukkan salah. Oke, yang terakhir, coronavirus disease COVID-19 menyebabkan infeksi saluran pernafasan. Sudah jelas ya di paragraf pertama tadi, pernyataannya benar. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 3. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dari kelompok 3. Baik, kita masuk ke komen dari Bu Penny. Silakan Bu Penny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera bagi kita semua. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan coba mempresentasikan soal AKM tentang bahaya yang mungkin muncul akibat menghirup asap kebakaran hutan. Jadi ini adalah konsepnya, konsep pernapasan. Konsep pernapasan. Ini ada dampak kebakaran hutan dan sekitar saya bacakan. Dampak kebakaran hutan tidak hanya terasa langsung karena api masih berkorban. Setelah api padam, asap kebakaran hutan masih dapat menyebar dan menimbulkan bahaya bagi orang-orang yang tinggal di sekitar wilayah bencana. Asap kebakaran hutan mungkin tidak tampak berbahaya secara kasat mata, padahal berbagai bahan yang terkandung di dalamnya dapat menjadi penyebab dari beragam gangguan kesehatan. Semua jenis asap bisa menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama bila terhirup. Namun, asap kebakaran hutan memiliki bahaya yang jauh lebih besar karena mengandung berbagai zat kimia berbahaya di dalamnya. Kebanyakan zat kimia pada asap kebakaran hutan berasal dari pepohonan, bangunan, kendaraan, fasilitas industri dan pemukiman di sekitar hutan. Zat kimia ini biasanya digunakan dalam pestisida, cat, bahan bakar hingga pelapis bangunan. Selain itu, asap kebakaran hutan juga mengandung banyak partikel abu dari material yang terbakar. Jika terhirup, partikel pada asap kebakaran hutan akan masuk ke paru sehingga mengakibatkan gangguan pernapasan. Resiko kesehatan akibat menghirup asap kebakaran hutan. Sebuah penelitian pada tahun 2018 menemukan bahwa paparan asap kebakaran hutan dapat meningkatkan resiko gangguan kesehatan serius pada sistem pernapasan. Di antaranya asma, bronkitis, pneumonia, dan penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Pertanyaannya, di bawah ini disajikan upaya yang dapat dilakukan oleh manusia yang dapat berdampak terhadap kesehatan sistem pernapasan. Boleh dilingkari ya atau checklist ya jika terdapat keterkaitan, dan lingkari 3 jika keterkaitan tidak ada keterkaitan antara keduanya. Ini tinggal kalau di komputer kan tinggal klik saja. Nah ini mempersiapkan fasilitas yang diperlukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Ya apa tidak, memeriksa kondisi kualitas udara setiap hari. Ya apa tidak, menggunakan kendaraan bermotor untuk mempermudah bepergian meskipun jarak dekat. Ya atau tidak, menghindari kegiatan luar rumah bila tidak benar-benar mendesak. Ya atau tidak, menggunakan masker khusus sebab masker yang dijual secara umum tidak dapat menahan partikel abu pada asap kendaraan. Ya atau tidak. Baik, Kendaraan atau kebakaran, Pak? Kendaraan atau kebakaran? Asap kebakaran. Mulai tidak fokus ya kita kayak gitu di sini. baik. Ibu dari kelompok 2 mungkin ingin menjawab upaya pencegahannya ya atau tidak. Yang pertama, mempersiapkan fasilitas yang diperlukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan. Ya atau tidak? Tidak. Baik, jawabannya tidak. 2, memeriksa kondisi kualitas udara setiap hari. Tidak. Menggunakan kendaraan bermotor untuk memudahkan bepergian meski jarak dekat. Ya. Tidak, ya. Kemudian menghindari kegiatan luar rumah bila tidak benar-benar mendesak. Tidak. Menggunakan masker khusus sebab masker yang dijual secara umum tidak dapat menahan partikel abu pada asap kebakaran. Tidak. Dia guna masker khusus. Menggunakan masker khusus sebab masker yang dijual secara umum tidak dapat menahan partikel. Tidak berdampak. Tidak berdampak. Baik. Jadi tidak, iya, tidak, iya. Bagaimana jawabannya, Pak? Jawabannya silakan. Tidak, iya, tidak. Itu ya, Pak.
saya ya belum tentu Bapak Ibu setuju karena ini bukan soalnya bukan option yang harus jawabannya pasti. Ini ada jawabannya yang belum terbuka. Meskipun kami punya jawaban sendiri. Oh begitu, baik. Terima kasih banyak untuk kelompok 1. Kita berikan aplaus Bapak Ibu. Ya. Nah, sebelumnya kita dengar dulu dari pendapat Bro ini. Kalau saya menanggapi itu berbeda dengan Bapak itu, karena di situ ditampilkan adalah wacana itu harus sesuai dengan itu. Nah, Stimulus dan berfungsi. oke, input dari Bapak seperti itu. Bagaimana Bu Feni? Oke, sebelum kita berbicara mengenai stimulus, kita bahas dulu jawaban dari Pak Nur Diansah. Ya. Yang pertama, ketika kita membuat soal menguji apapun itu, syaratnya yang pertama adalah Harus ada Iya, terukur. Kemudian harus objektif. Nah, terukur dan objektif, kalau saya pribadi tidak melihat itu di sini. Kembali lagi yang namanya soal ini akan kita berikan ke dalam skala yang luas. Dan yang mengerjakan itu bisa aja bukan siswa yang kita ajarkan, bisa dari kelas sebelah atau bisa dari sekolah sebelah, sehingga otomatis yang mengoreksi juga belum tentu kita. Jadi balik lagi kita harus ketika membuat soal kita harus menggunakan indikator-indikator tersebut. Yang pertama terukur, objektif, dan ada beberapa indikator yang lain yang belum kita temukan di sini. Jadi sah-sah saja membuat jawaban terbuka, namun rubriknya harus ada, harus jelas gitu. Saya tidak menyalahkan bahwa ini nggak boleh nih jawaban terbuka, enggak, tetapi kita harus punya rubriknya untuk membuat dia objektif dan terukur, sehingga tidak ada kerancuan ketika soal itu kemudian diberikan kepada pihak lain. Itu aja kalau komentar dari saya. Kalau mengenai literasi kemudian stimulus itu mungkin bisa disesuaikan. Cuman ada satu hal yang menarik dari literasi yang disampaikan di soal ini bisa dikembangkan menjadi beberapa soal. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tidak mencari problem lain, mengembangkan dari literasi ini, dari bacaan ini bisa sangat memungkinkan sekali untuk 3 soal. Oke, ya, terima kasih, itu aja dari saya. Sebenarnya ini ada 2 soal. 3 saya bikin 3. Meskipun yang terakhir adalah silakan buat poster yang berhubungan dengan upaya pencegahan kekerasan. Itu yang ketiga. Cuma karena tadi belum selesai. Yang keduanya adalah dampak dari kebakaran hutan. Misalkan karena tadi kan disebut asma, apa saja sih gejalanya asmanya, bronkitisnya apa memang udah dipersiapkan dulu. Jadi soal ini memang